yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Shalom, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Saya ucapkan selamat bergabung kembali dalam acara renungan pagi, yaitu renungan harian. Dan hari ini hari Selasa, kembali sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita. Mungkin Bapak Ibu yang masih sedang berlibur, mungkin sedang dalam perjalanan, atau mungkin persiapan untuk kembali, ya saya ucapkan semoga perjalanan Bapak Ibu boleh tiba dengan selamat. Dan mungkin hari ini yang mulai bekerja, kembali saya ucapkan selamat bekerja dan tetap optimis. Kiranya renungan hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan. Kami boleh mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami hidup hari ini. Kiranya ya Tuhan pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami hari ini, kami kembali akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami.
Terpujilah namamu Bapa di surga, demi nama Yesus Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat satu pribadi yang kehidupannya berhasil, saudara. Meskipun dia menghadapi tantangan, meskipun dia menghadapi perjuangan yang luar biasa, meskipun dia menghadapi masalah demi masalah, persoalan demi persoalan yang ada, tetapi akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Bahkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan dia diberkati. Siapakah dia, saudara? Itu Raja Daud, saudara. Saudara bayangkan, Daud adalah seorang gembala yang hidupnya sehari-hari di padang rumput, di udara yang terbuka, saudara. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, perjuangan Daud luar biasa. Saudara menghadapi cuaca yang ekstrim, kalau siang dia kepanasan, kalau malam dia kedinginan. Itulah suasana padang gembala, saudara, padang rumput, saudara. Dan satu hal yang saya beritahu Bapak Ibu, seorang gembala mencari makanan untuk domba-domba itu tidak mudah. Mereka harus berjalan jauh sekali, dan ini tantangan yang luar biasa. Belum lagi menghadapi satu perjuangan, satu tantangan, satu masalah ketika ada binatang buas ingin menghantam atau membunuh domba itu, sudah. Tapi Daud berjuang keras sehingga Daud akhirnya bisa membawa domba-domba itu, saudara. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, seorang gembala, seorang dari bawah, saudara. Dan ternyata akhir dari hidup Daud, apa yang menjadi rencana Tuhan buat kehidupan dia, pengganti Raja Saul adalah Daud, saudara. Nah, apa yang menjadi kesuksesan Daud sehingga dia menjadi orang yang diberkati, punya kerajaan, punya pasukan, punya harta benda, saudara. Karena Daud meyakini bahwa Tuhan adalah gembala yang agung. Kalau Bapak Ibu melihat penulisan kisah Daud Mazmur 23, dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, saudara, seorang gembala tadi sudah saya jabarkan adalah seorang yang berusaha keras memberkati domba-dombanya, membuat domba-dombanya itu tetap dalam pengawasan yang luar biasa. Pada waktu mereka menghadapi bahaya, gembala harus siap menghadapi itu semua. Dan itu, saudara, yang menjadi satu hal yang indah dalam kehidupan Daud. Daud bukan seorang gembala, saudara, tapi dia mengerti bahwa di dalam Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang agung. Dalam tulisan Mazmur 23 ini dengan jelas dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, seorang gembala mempunyai tugas satu, dia tetap menjaga domba-dombanya dari mara bahaya, dari musibah, mungkin dari ancaman binatang buas, mungkin dari pencuri dan lain sebagainya. Dan seorang gembala pun mempunyai tugas memperhatikan bagaimana cara mereka makan, harus cari makan, saudara. Dan satu hal, seorang gembala pun dia senantiasa menggiring domba-dombanya masuk ke dalam kandang untuk mereka beristirahat. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah gambaran seorang gembala. Ya, seorang gembala, misalnya gembala domba, tapi Yesus adalah gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, seorang gembala yang agung. Penulisan Raja Daud dalam Mazmur 23 ini sungguh sangat bagus. Tuhan adalah gembalaku. Dan inilah yang membuat keyakinan bagi Daud bahwa dia tidak takut dalam menghadapi hidup ini. Dia tidak gentar, dia tidak khawatir, dia tidak bimbang, karena dia tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia.
Oleh karena itu Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, untuk apa kita menjalani hidup ini dengan penuh ketakutan, dengan penuh kebimbangan, dengan penuh kekhawatiran? Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, saya percaya saudara, sekalipun kita masuk dalam persoalan yang sangat pelik dalam kehidupan ini, saudara tidak dibiarkan berjalan seorang diri. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini satu hal yang terindah saudara, milikilah atau punyalah keyakinan yang luar biasa buat Tuhan adalah gembalaku. Dan Tuhan adalah gembala kita saudara. Satu hal saudara, dia tidak akan inginkan dombanya terhilang. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Kristus Tuhan, sebagai seorang domba, kita ini domba saudara, kita harus siap masuk didikan Tuhan. Kita harus siap masuk prosesnya Tuhan. Mau diajar oleh Tuhan, mau diberkati oleh Tuhan. Kiranya renungan pagi hari ini membawa sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kami bisa melihat bahwa Tuhan adalah gembala kami yang baik. Engkau adalah gembala kami yang agung Tuhan. Kadang-kadang kami menyadari seringkali hidup kami dirasai dengan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Seringkali kehidupan kami diwarnai dengan kecemasan. Oleh karena itu hari ini Tuhan kami percaya, sebagaimana Daud diberkati Tuhan, sebagaimana Daud menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang diberkati dan menjadi orang yang mengerti akan rencana Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap umat-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami yakin kalau Engkau adalah gembala kami yang baik Tuhan, maka kami tidak dibiarkan berjalan seorang diri. Tuhan tahu menjadi kebutuhan kami. Tuhan mengerti akan keadaan kami. Bahkan kami berdoa hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang membutuhkan pertolongan Tuhan hari ini. Tuhan sanggup menjamah. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan. Yang tidak ada jalan Tuhan sanggup buka jalan. Bahkan terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan saudara yang kembali dalam masa liburan, hati-hati di jalan, tetap percaya Tuhan. Tuhan akan memimpin saudara hingga sampai ke rumah dan boleh melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Tetap optimis, yakin, percaya Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.